Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk ibadah bersama, maka PT kali ini dilakukan secara online. Adapun beberapa pengumuman yaitu untuk persembahan adik-adik taruh di dalam amplop, dan apabila ibadah sudah kembali normal, adik-adik membawa amplop tersebut untuk dijadikan persembahan. Yang kedua, meskipun kita melaksanakan ibadah PT ini secara online, kakak harapkan untuk adik-adik melakukan ibadah ini dengan sebagaimana mestinya. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang untuk adik-adik bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang untuk adik-adik berdiri dan menyanyikan lagu pembuka yang terambil dari KMM 3, Semua Yang Tercipta. Adik-adik dipersilakan duduk. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir di dalam hidup ini ya Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai kami ya Tuhan. Sekarang kami akan beribadah ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memasuki pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum pembacaan firman, kita siapkan dulu bacaan kita kali ini. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Oke adik-adik, kalau sudah dapat bacaannya, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga yang mulia, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu hingga saat ini ya Bapa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati, diamkan seluruh suara dalam hati kami, sehingga kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita sama-sama akan membaca dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Oke adik-adik, sedemikian jauh pembacaan kita kali ini. Nah, tema kita kali ini adalah tentang bebas tapi tidak egois dan serakah. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan membahas dulu tentang pembacaan kita kali ini. Pembacaan kita kali ini sudah terlihat jelas dari judulnya, akan membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Nah, apa sih yang ingin disampaikan Rasul Paulus pada waktu itu? Pada waktu itu, yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus tekankan adalah kesalahan dalam perjamuan yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Salah satunya yaitu tentang makanan. Kenapa sih tentang makanan ini? Nah, pada waktu itu kita dapat baca di ayatnya yang ke-21, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga ya seorang lapar dan yang lain mabuk. Nah, dari ayat 21 itu dapat terlihat, pada waktu itu jemaat Korintus, tidak semua tapi ada beberapa yang egois dan serakah. Kenapa? Mereka ada yang memakan makanannya sendiri, ada yang lapar, dan ada yang mabuk. Itu artinya apa? Ada yang egois mengambil banyak makanan, mengenyangkan perutnya sendiri, tapi ada yang lapar, ada yang tidak dapat makanan. Nah, itu yang ingin ditekankan Rasul Paulus yang ingin disampaikan Rasul Paulus pada waktu itu. Nah, hasil dari keegoisan dan keserakahan pada jemaat Korintus pada waktu itu akan menimbulkan apa? Hasilnya adalah menimbulkan perpecahan atau perselisihan. Karena egois, serakah, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan kebutuhan orang lain, akhirnya apa? Timbul perpecahan, timbul perselisihan. Nah, kembali ke topik kita kali ini adalah tentang kebebasan. Nah, pada waktu itu jemaat Korintus kan diberikan kebebasan ya untuk mengambil makanan sendiri. Tidak diberikan oleh orang, melainkan mereka mengambil sendiri. Tapi mereka ada yang egois dan ada yang serakah. Nah, adik-adik, kita semua ini diberikan kebebasan tentunya kan. Kita diberikan kebebasan dalam berbagai hal. Contohnya kita diberikan kebebasan dalam berpendapat, berekspresi, kita diberikan kebebasan untuk memilih, dan lain sebagainya. Kita diberikan kebebasan untuk menikmati apa yang kita sukai. Kita diberikan kebebasan juga untuk menikmati apa yang dibutuhkan. Tetapi yang ingin diingatkan lagi, kita diberikan kebebasan itu tapi harus disertai dengan kasih. Kenapa kasih? Karena dalam kasih itu tidak ada keegoisan, tidak ada keserakahan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, diingatkan lagi, sikap egois dan sikap serakah itu hanya akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Nah, memang di ayatnya yang ke-19, kita baca kembali, ayat yang 19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan, perpecahan itu memang pasti tidak dapat dihindari. Pasti akan terjadi perpecahan dan perselisihan. Namun kita sebagai anak percaya, anak-anak Tuhan, kita harus lihat perpecahan itu sebagai batu ujian untuk kita. Batu ujian untuk melihat kualitas iman kita, kasih yang kita miliki. Jadi kita dalam perpecahan itu akan dilihat bagaimana cara kita menyikapi perpecahan itu, bagaimana cara kita menyikapi perselisihan yang terjadi. Melalui perpecahan akan terlihat siapa sih yang masih peduli, siapa yang tidak egois, siapa yang tidak serakah, akan terlihat siapa yang memiliki kasih dalam hidupnya. Nah, kita berbicara tentang kebebasan, tidak egois dan tidak serakah. Pasti ada pertanyaan, seperti apa sih Kak bebas yang tidak egois dan serakah itu? Nah, Kakak kasih beberapa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan itu misalnya kita bebas berpendapat. Tapi dalam kebebasan berpendapat itu harus disampaikan dengan cara dan waktu yang tepat. Tidak bisa seenaknya. Contoh, misalnya nih saat adik-adik di sekolah. Misalnya saat itu guru sedang menerangkan di kelas, sedang mengajarkan di kelas. Dan itu kita bebas untuk menyampaikan pendapat, berbicara, tapi tidak harus di waktu yang tepat. Jadi bukan saat guru mengajar dan menjelaskan, tapi saat guru menanyakan kepada kita, apakah ada pertanyaan atau kita diajak berdiskusi oleh guru, itu adalah waktu yang tepat untuk kita berbicara. Nah, contoh lainnya nih, misalnya mungkin pasti adik-adik masih ingat nih waktu camp pembinaan PT.
pada waktu makan nih, jam makan, entah makan siang, makan malam, pasti adik-adik diberikan kebebasan kan? Silakan mengambil makanan yang sudah disediakan. Kalian akan diberikan kebebasan untuk mengambil makanan sendiri. Nah, kalau kita ingat kisah di Jemaat Korintus tadi, di situ juga bisa adik-adik jadikan contoh. Jadi adik-adik bisa mengambil makanan sendiri, tapi kan pasti kakak-kakak selalu ingatkan, ingat teman-teman lain yang belum dapat. Jadi tidak boleh egois, tidak boleh serakah, mengambil yang banyak, lauknya yang banyak, dan untuk mengenyangkan diri sendiri. Nah, itu salah satu contoh kebebasan yang tidak egois dan tidak serakah. Masih mengingat dengan teman-teman yang lain kebutuhan orang lain. Contoh lainnya, misalnya nih di saat pandemik seperti ini, di saat COVID-19 ini, kita masih diberikan kebebasan. Mungkin dari adik-adik atau dari kakak juga sendiri merasakan kita masih diberikan kebebasan saat ini untuk pergi dari rumah, keluar dari rumah, mungkin untuk ke warung sebelah untuk membeli beberapa kebutuhan kita. Kita masih diberikan kebebasan. Tapi di situ kita diingatkan untuk tidak egois dan tidak serakah. Gimana? Jadi kita tetap, walaupun kita bebas untuk keluar rumah, tapi kita masih harus mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu apa? Menggunakan masker, membawa hand sanitizer, cuci tangan sebelum dan masuk setelah dari luar, seperti itu. Dan contoh lainnya lagi, misalnya pada waktu COVID pandemi seperti ini, adik-adik juga kan diberikan kebebasan saat ini belajar dari rumah, betul kan? Saat ini sekolah-sekolah masih libur. Nah, di situ kita bebas untuk di situ adik-adik bebas untuk belajar dari rumah, tapi bukan berarti kan adik-adik harus bisa bermalas-malasan kan? Adik-adik bebas belajar di rumah, tapi adik-adik tidak boleh egois dan serakah. Adik-adik tetap harus belajar di rumah, tetap harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru, betul ya? Nah, sebetulnya masih banyak lagi contoh-contoh kebebasan yang kita miliki dan kita rasakan saat ini, tapi di sini diingatkan lagi kebebasan itu kita miliki, tapi harus dengan diingat kita tidak boleh egois dan tidak boleh serakah. Nah, mungkin adik-adik di rumah bisa renungkan lagi, bisa dipikirkan lagi apa aja sih contoh-contoh lainnya untuk kebebasan yang tidak egois dan tidak serakah. Dan bisa adik-adik terapkan mulai hari ini, mulai saat ini di lingkungan adik-adik di sekitarnya. Nah, oke adik-adik, pada hari ini adik-adik dan kakak sendiri juga diingatkan kembali, kita diberikan kebebasan tapi tidak boleh egois dan serakah. Semuanya ini untuk apa? Supaya diharapkan setiap orang yang percaya, kita, kakak dan adik-adik yang percaya pada Tuhan, mampu menciptakan sukacita dalam pertemanan, persaudaraan, dan persekutuan, sehingga tidak lagi muncul perselisihan dan perpecahan. Nah, tapi tentunya semuanya itu harus dilandasi dalam kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah lebih dulu mengajarkan kasih kepada kita. Kasih apa? Tuhan sudah mengajarkan kasih yang rela memberi, kasih yang rela berkorban, dan juga kasih yang rela melayani. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita gunakan kebebasan yang kita miliki, yang kita dapatkan saat ini, dilandasi oleh kasih, tidak dengan sifat yang egois dan serakahan. Amin. Baiklah adik-adik, itu tadi pembacaan dan renungan hari Minggu kali ini. Sebelum kita lanjut, mari kita doa untuk penutupan pelayanan firman kali ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu. Tuhan, kami sudah menyelesaikan renungan ibadah untuk hari Minggu hari ini. Bapa, ajarlah kami, mampukan kami Tuhan untuk bisa bijak dalam menggunakan segala kebebasan yang kami miliki saat ini. Biarlah kami boleh berlaku bebas, tapi tetap dengan dilandasi oleh kasih, tidak dengan keegoisan dan keserakahan. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu selalu ya Bapa, sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu penutup yang terambil dari GB 284, Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit.
Adik-adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah PLKT PT ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sekarang kami semua akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan mau menyertai aktivitas kami, dan terima kasih juga atas penyertaan-Mu. Sekiranya apa yang sudah kami dengarkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.